Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nata Kalapa, kembali lagi di channel kita, channel Nata Kalapa. Hari ini akan kita lihat beberapa koleksi bonsai kelapa yang ada di belakang saya nih ya. Jadi kebetulan hari ini hari libur dan kita akan lihat beberapa koleksinya yang ada di sini. Kebanyakan sih bonsai kelapa ya. Jadi hari ini full videonya kita akan bahas sedikit banyak mengenai bonsai kelapa. Nah, kita langsung saja lihat beberapa koleksi yang ada di sini nih. Lihat 1, 2, 3. Oke, ini dia. Nah, ini ada beberapa koleksi yang ada di Nata Kalapa. Jadi untuk koleksinya sendiri, kalau dulu sih kita banyak membuat bonsai-bonsai kelapa yang bukan normal, maksudnya satu batang gitu ya. Jadi satu pot itu cuma satu nih, kayak gini nih. Ini sisa-sisa dulu ya, masih kita rawat, kita pelihara ya. Nah, untuk ke depan dan untuk keanekaragaman koleksi-koleksi di Nata Kalapa tahun 2021 itu kita sudah mulai mengumpulkan dan hunting bonsai atau bahan-bahan bonsai kelapa yang bercabang ya. Jadi nanti ke depan kita akan coba membuat bonsai kelapa yang bercabang. Nah, untuk yang cabang sendiri itu macam-macam ya. Ada yang bercabang 2, nah, seperti ini, kita lihat. Nah, ini sekalian dibersihin, udah lama juga nggak kita pegang. Ini bonsai kelapa bercabang 2 nih. Jadi dari satu batang ya, kemudian dia tumbuh 2 cabangnya. Yang ini juga 2 juga. Jadi untuk yang bercabang itu dia memang akan memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk dia menambah ya, bertambah cabangnya gitu, bertambah atau berkurang gitu cabangnya. Jadi kalau untuk yang ada di sini nih, ini cabang 2 nya, kelihatan cabang 2. Nah, ini yang bercabang 4 nih. Ini ada yang cabang 4, ini yang jenisnya warna kuning. Ini cabang 3. Nah, kalau ini berkurang nih, asalnya dia di cabang 4 ya. Di sini nih ada cabang 1, hanya ketiup angin karena waktu itu angin lumayan, ada angin besar ya, dan patah 1 yang ini nih. Itu. Ini yang bercabang 3. Yang 4 ya, dan ini juga ada. Nah, ini kalau ini sih kristata nih modelnya ya. Jadi nanti cabangnya itu ke samping dia seperti kipas gitu. Ini kristata, ini 4 nih cabangnya. 4, dan ini juga 4 ya. Oh, ini kayak beranak gitu ya. Ada induknya. Asalnya sih sama ini, cuman bagian ini yang cabang yang ini dia mungkin lebih cepat kali ya makannya, lebih banyak makannya, dan ini membesar nih, dan cabang-cabang lain masih tetap nempel sih, masih ada kelapanya. Jadi di koleksinya Nata Kalapa sendiri sekarang sudah mulai coba kita kumpulkan untuk bahan-bahan yang bercabang ya. Jadi buat sahabat Nata Kalapa yang pengen koleksi ya bonsai kelapa dan
ada nilai plusnya, artinya nggak koleksi bonsai kelapa yang biasa, tetapi yang unik ya. Jadi bonsai kelapa bercabang. Nah, itu nanti kita siapin lah gitu ya. Kalau sekarang sih masih belum pada ini ya, belum pada kelihatan gitu istilahnya, keindahan si bonsai kelapa bercabang itu belum terlalu kelihatan. Dan nah ini juga ada bahan bonsai cabang yang 3 nih. Kalau ini 3 nih, 1, ini 2, terus nanti dia pecah lagi 3 sini. Kelihatan nggak ya? Nah ini 3 tuh, 3 ini yang kuning ya. Ini 2 nih kayaknya. Cabangnya 2, ini juga cabangnya 2. Ada satu lagi yang 4 ya. Ini cabang 2. Jadi kebanyakan kita yang persentase jumlah cabangnya kebanyakan yang cabang 2 ya. Ini cabang 2. Nah ini cabang 4 nih. Ini cabangnya 4. Jadi 1 ini, 2. Tuh, kelihatan nggak? Nih. Kita belah dulu. Nah ini. Mana ya? Nah itu kelihatan kan? Nah sini nih. Nah ini cabangnya 1, 2, 3, 4. Nah ini udah harus kita sentuh. Nanti kita coba rapihin ya, biar kelihatan. Ya udah banyak apa namanya serabutnya. Nah ini yang cabang 2 juga. Nah, ini udah agak lumayan lama nih. Udah kelihatan ya cabangnya. Ini 1 ke sini, 1 ke sini. Dan kalau untuk cabang dia ininya nggak misah ya, karena memang seperti cabang aja, huruf Y gitu. Ini nih. Nah itu beberapa koleksi bonsai kelapa bercabang yang ada di Nata Kalapa. Nah rencananya hari ini kita akan bersih-bersih, kita akan melakukan perawatan ya. Karena untuk perawatan sendiri itu sebenarnya harus kontinu ya, kontinu dilakukan untuk pembuangan atau pembersihan sabut kelapa, sabut pelepah, sabut yang membungkus pelepah. Nah ini ada satu lagi koleksi yang lumayan ada cukup lama juga, jadi dia sudah kelihatan. Nah ini kalau udah kayak gini serem ya, keunikannya kelihatan banget. Jadi dari sini, dia ada 2. Cuman ini yang hibrida, ini yang hibrida. Udah pecah daun lah. Nih sebut bonsai kelapa tuh ya kayak gini, udah jadi bonsai. Dan untuk bahan yang bonsai kelapa bercabang 2 sih sebenarnya kita sampai saat ini masih terus kumpulin ya, masih terus berlomba-lomba gitu dengan teman-teman lain yang senang juga koleksiin bonsai kelapa yang bercabang. Nah teman-teman yang senang koleksiin bonsai kelapa bercabang 2 juga banyak ya. Jadi untuk pencarian atau hunting bahannya itu ya kita rebutan sih kadang-kadang gitu, ada info gitu, ada yang nawarin, atau kita hunting ke teman-teman yang ada di pembibitan juga. Kadang-kadang sekarang udah lumayan agak susah juga sih cari untuk bahannya sendiri. Nah untuk perawatannya sendiri sebenarnya mudah. Untuk bonsai kelapa itu kita hanya harus rajin untuk bisa memantau si pertumbuhan pelepahnya. Jadi si pelepah daun ini kan ada ini nih, ada pengikatnya. Nah ini ada pengikatnya. Nah ini yang kita akan bersihkan, kita buang gitu kan ya. Jadi nanti diusahakan setiap ada daun baru kita pantau, kita cek, dan bagian ini yang kita akan hilangkan, kita akan bersihkan. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan si daun ini sini ke bawah ya. Ini misalnya
Nah, ini juga harus dibuang nih. Ya, harus dibuang. Kita akan lihat yang sudah apa ya? Sudah kepegang lah, dalam artian sudah kepegang itu kepantau ya. Kadang-kadang kita 2 hari sekali, 3 hari sekali udah harus buangin si sabut pelepah. Dan sekarang kalau kita lihat tampilannya, nah ini udah seperti, nah ya ini udah seperti bonsai kelapa kan ya. Jadi si daunnya itu ke sini nih tuh. Nah ini yang harus kita buang nih, nanti kita akan buang ya. Nah ini nanti kalau dirawat dengan maksimal, si daunnya ini bisa sampai 10 daun ya, dan ya akan kelihatan kecil-kecil semua. Nah, kayak gini. Nah kan lucu ya kalau udah seperti itu. Nah ini yang akan kita proses. Nah ini ada juga nih, ini harus dibuang juga nih ya, biar nanti kecil. Ini masih tinggi kan tuh, nanti akan diupdate deh untuk yang kelapa puyuh hijau ini. Berapa bulan ke depan mungkin kita akan coba review lagi untuk perkembangan ketika proses perawatan pelepah gitu kan, supaya jadi kecil kayak yang ini nih, oranye ini nih ya. Dan ini juga ada yang cabang 2 ini cabangnya biar kelihatan nih ya, tuh cabangnya 2 ya. Ini asalnya cabangnya 3 dia, di sini 1, cuman nggak selamat sampai besar, jadi ini patah dan ya muncul lagi sini 2 jadinya. Ini juga harus sudah mulai kita buang, dan ini akan kita bikin cantik ya tampilannya. Oke. Nah, yuk langsung aja. Dan alat yang kita butuhkan sebenarnya sederhana aja. Ini saya udah siapin gunting, kemudian harusnya sih ada cutter ya. Nah tapi karena nggak ada cutter, kita beli dulu di warung untuk alatnya yang sederhana. Ini silet, kita menggunakan silet ya. Yuk langsung aja kita praktekin gimana sih caranya untuk perawatan bonsai kelapa bercabang ya. Nah sebelum ke yang cabang, kita ini dulu nih, yang oranye ini kita bersihin ya sekalian. Ini siletnya kita buka dulu dan harus dipatahin ya. Nah oke, kita ambil sebelah aja 1, jadi hemat, harganya cuma 1.000, dan dengan 1.000 rupiah kita bisa merawat bonsai-bonsai kelapa koleksi kita. Nah, jadi harus dibelah seperti ini ya. Nah, jadi lancip dan siap kita gunakan. Oke, yuk langsung. Ini, nah ini yang kita buang ini nih. Oh, ya. Oke, ntar. Nah ini kita beresin dulu. Nah jadi ini kita lihat, kita bersihkan yang ada di sela-sela pelepah. Kayak gini, buang ya. Pelepahnya kita bikin supaya bersih dan bisa indah kelihatannya ya, bisa melengkung ke bawah, dan itu yang diinginkan oleh para pecinta bonsai kelapa. Si pelepah daunnya itu mulai kecil, kerdil, dan melengkung ke bawah. Oke, ini kalau
nggak kelihatan ya. Nah, harusnya gimana nih, gini kali ya, biar bisa ngelihat juga, karena ini saya sendiri nggak ada yang bantu kameranya. Nah, sini sambil diatur ininya. Bentar ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nih ya, kita zoom dikit. Tuh, udah mulai kelihatan. Ini ya, yang kita akan buang nih. Pelan-pelan. Tuh, kan kelihatan. Ini si selaput atau sabut yang membungkus pelepah. Kita buang. Ini kita bersihkan. Ini biar nanti bisa turun ke bawah dia. Nah, untuk yang sudah pecah daun itu biasanya dia lebih indah ya kalau udah bisa melengkung ke bawah tuh. Dan untuk yang daun barunya jangan lupa kita tekuk juga nih. Daun barunya tuh. Nah, ya. Nanti dia ke bawah nih ya. Oke, satu. Terus yang ini satu lagi juga. Terus kita buang juga nih. Ini cukup pakai silet aja, kalau saya lebih senang pakai silet daripada pakai cutter. Pakai itu ya agak panjang, agak besar, dan susah juga untuk manuver pemotongan ininya, apa namanya, pelepah-pelepah yang harus kita bersihkan. Daun-daun yang sudah nggak kepakai kita buang ya. Ini kalau subur, kalau sudah jadi seperti ini, daun bisa sampai 10 daun. Keren. Keren lah kalau udah bisa sampai 10 daun. Kelihatan nih. Intinya sih kita hanya merawat, membersihkan, membuang pelepah, pembungkus pelepah, pembungkus daun baru ya yang kelihatan coklat, itu harus sudah dibuang biar nanti si tampilan daunnya itu enggak menjulang ke atas, tapi dia ke bawah melengkung. Harus hati-hati banget, soalnya kadang pas lagi apa namanya ngebuangin sabut bisa kepotong atau juga bisa patah ketika melakukan penekanan.
Ini kalau lagi anteng kayak gini, satu pohon itu bisa lumayan makan waktu ya. Ini kebayang kalau misalkan sekarang ada hampir di sini sekarang hampir ada 50 pot ya yang cabang tuh. Cabang 2, 3, 4. Nah. Oke, beres. Nah, itu tampilannya. Sementara ini sudah bersih dan kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ya nanti akan kita buatkan update videonya nih. Kalau yang ini itu dia warna hijau ya. Ini adalah bonsai jenis kelapa puyuh. Ini kelapa puyuh jenisnya. Jadi nanti teman-teman yang senang ngoleksiin bonsai kelapa itu dicoba untuk merawat berbagai jenis ya. Ada yang hijau juga banyak. Ada hijau puyuh kayak gini ya. Ada lagi yang hijau pandan. Ada juga yang hijau wulung ya. Ada lagi yang hijau hibrid ya. Nah, jadi macam-macam hijau juga ya. Harus punya nih kalau yang seneng bonsai kelapa jenis-jenisnya. Nah, ini bersihin seperti ini aja. Ini akan kita jadikan contoh untuk gimana memperkecil daun bonsai kelapa dengan cepat. Oke, ini buang yuk. Ini. Ya. Ini pemangkasan atau pemotongan daun-daunnya harus dipotong. Ya, biasanya sih nggak langsung ekstrim dibuang ya, karena kita juga perlu pasokan makanan si daun barunya. Jadi biasanya kita sisain. Misalkan kayak gini sih, ini kan support makanan ada nih dari daun yang besar ya. Nah, ini juga harus hati-hati karena yang masih putih seperti ini itu rentan patah, nantinya patah, potong. Jadi yang kita akan mulai kecilin itu dari sini nih, dari daun yang terakhir ya. Jadi kita siapin. Nah, ini kita biar kelihatan. Nah, itu ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Daunnya ada 4. Jadi yang ini kita buang dulu aja. Ini kita buang daun yang pertama. Kita ambilnya. Oke, ini akan kita ambil daun yang kedua dan ketiga. Sebentar, lihat. Nah, jadi nanti tadi saya buang, ini memang udah nggak ada daunnya. Nah, ini daun kedua. Ini daun kedua
daun paling muda, ini janur, ini kemudian daun keduanya kita buang. Nah, setelah dibuang nanti yang akan kita rawat ini, ya. Ini biarin aja dulu buat pasokan makanan. Nanti hasilnya akan seperti ini, kecil, mungil, kerdil. Nah, kayak gini. Nah, ini masih panjang ya, perjalanannya masih panjang. Lanjut lagi. Nah, ini, kayak gini nih, kita akan sayat pelan-pelan, tuh kan, buka tuh, Nah, harusnya gini nih, nggak kelihatan, harusnya seperti ini. Nah, ini dia satu lagi bonsai kelapa yang bercabang 2. Harus bersihin dulu nih, bentar ya. Ini kita buang dulu nih. Bonsai kelapa itu bonsai sebenarnya bukan bonsai kali ya. Kelapa kerdil atau gimana, karena untuk beberapa pakem yang biasa ada di pohon bonsai itu tidak bisa dipenuhi oleh tanaman kelapa ya, pohon kelapa ya. Mungkin kita sebutnya kelapa hias gitu, atau tanaman hias ya, tanaman hias. Tidak masalah lah, itu mah hanya penyebutan saja. Tapi intinya kita senang memelihara pohon yang dirawat ya di dalam pot gitu. Termasuk salah satunya pohon kelapa. Pohon kelapa kita rawat di dalam pot. Makanya channel kita dulu itu memang diambil dari hobi saya, kebetulan menata kelapa ya, jadi kita namakan channelnya Nata Kelapa. Kontennya, isinya ya macam-macam lah. Nggak bisa hanya kelapa saja ya. Jadi ada berbagai macam hobi atau aktivitas yang bikin kita happy, seneng aja gitulah ya. Intinya sih biar kita bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga buat teman-teman. Apapun itu, hobi koleksi, hobi makan, hobi jalan-jalan gitu ya, semua disatuin, masukin di channel kita. Nah, sementara channelnya masih terus diusahakan untuk berkembang. Nah, ini dia. Nah, satu lagi bonsai kelapa yang kita rawat pagi ini. Ya. Ini kalau nggak dibersihin juga pelepah daunnya itu akan bisa menjadi sarang penyakit juga nih buat si tanaman ini. Karena biasanya penyakit pancaroba tuh
suka menyerang tanaman kelapa ya. Jadi kita memang harus benar-benar ekstra merawatnya tuh. Ini udah kelihatan banyak banget hamanya nih. Tuh. Nih kalau dilihat nih. Bentar. Tuh. Ada semut, ada apa namanya? Banyak deh. Ada semut, ada yang kutu keringnya, ada juga yang kutu putih juga ada tuh. Jadi ini memang harus benar-benar kita rawat dan kita sayangi lah ya. Tuh cabang 2. Masih banyak nih, ada beberapa pot lagi ya yang harus kita beresin, yang harus kita rawat, bersihin. Nggak apa-apa, satu-satu aja dulu ya. Nah ini satu udah selesai. Satu selesai, kita cari lagi yang lain. Yuk cari lagi yuk. Nih. Nah ini aja nih yang cabang 2 ya. Kita cari tripodnya dulu. Ini dia. Nah ini ya, kita buang dulu. Tuh, ini kita buang. Nih. Nah kalau ini jenisnya hijau. Ini hijaunya hijau pekat nih, lumayan agak susah juga dicari nih ya, jadi jenisnya hijau pekat. Kalau orang Sunda bilang hijau begedod nih, hijau begedod. Mantap, keren. Ini calon keren nih, tapi ini masih bahan sih ya. Tuh kan banyak ininya tuh hamanya. Buang aja deh. Buang. Tuh. Ini kita bersihin. Ya. Pelan-pelan aja. Belum kelihatan sih cabangnya ya, tapi udah misah, udah kelihatan 2 tunas ya. Ini cabang 2. Nah kebanyakan kayak gini nih. Ini jenisnya ada sekitar 30 pot lah ya. Adalah 30 potnya. Tuh ini kan kelihatan kan cabang dia. Cabang bukan sembarang cabang nih tuh. Cabang kelihatan kan berapa senti nih. Cabang sini ada tukang tahu tuh. Kita bersihin pelan-pelan.
Sip, biar kelihatan. Kalau untuk bikin batang, bukan bikin batang ya, sampai kelihatan bonggolnya gitu, batangnya ada ya, lumayan. Harus sabar, harus sabar. Set. Nah, enak kan? Enak pakai silet dong. Silet tuh lebih murah, cuman 1.000 juga dapat 2 lagi. Ini masih belum habis dari tadi. Tajamnya juga tajam banget, hampir sama kayak pisau bedah. Dulu pakai pisau bedah, cuman ya ada gagangnya, jadi agak kagok sih. Oh, ini aja perawatan tuh gampang. Dah selesai. Nih kan kelihatan bersih, enak. Tuh. Ya, sip. Lanjut lagi, kita lihat. Nah, kalau ini bukan cabang, tapi grouping ya. Di grup ini ada sekitar berapa, 5 tuh ya. Dalam satu pot 5 kelihatannya. Asalnya 7, cuman karena terlalu banyak jadi kita bikin 5 saja. Pandawa 5 nih. Pandawa 5. Oh. Mantap ya, sip. Nah, untuk yang besar juga ada, saya punya nih. Ini gede tuh. Sini. Ini asalnya berdiri nih. Cuman kita lagi bentuk untuk bisa meliuk-liuk seperti ular naga, dragon nih. Ya, ini udah mulai kecil tuh daunnya. Ya. Set. Ya, nanti ke atas. Harus sekitar 15-20 tahun kali. Oke, terus mana lagi? Oh ya, yang 4 yuk, cabang 4 sekalian kita bersihin. Nah, ini yang cabang 4 nih. Nih. Cabang 4, si cabang 4 catur. Coba yang di mana ya? Kita turunin aja kali. Sebentar. Nah, ini yang cabang 4 nih. Kita langsung bersihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenisnya kelapa kuning, gading, bulan, kelapa gading. Ini dulu kita dapat bahannya dari Om Robi di Cilacap. Ya, banyak deh koleksinya tuh dia tuh, Om Robi Cilacap. Ini kita harus pelan-pelan nih yang apa namanya cabangnya, karena untuk yang cabang lebih dari 2 kadang-kadang ada satu cabang yang nggak bisa apa namanya tumbuh dengan normal ya, maksudnya kadang kecil dia, kita yang harus hati-hati banget. Terus yang punya piaraan di rumah, misalkan piaraan ayam tuh hati-hati. Karena kalau cabang udah patah, aduh, sayang ya. Harusnya bisa jadi bonggol ya, karena kan bonggol atau batang itu dia dari pelepah daun yang sudah tua ya, terus jadi bonggol atau jadi batang. Kalau pecah ya, sayang banget ya. Kalau patah sayang banget.
Ini kalau nggak salah dulu saya beli cabangnya cabang 3 ya, bukan cabang 4 ya. Ini sekarang udah keluar lagi, belah lagi cabangnya jadi cabang 4. Siapa tahu nanti besok keluar lagi jadi cabang 5. Cabang yang paling banyak itu cabang 17, itu ada di Bali ya, nggak salah. Teman-teman yang dari Bali itu ada cabang 17. Nah. Kalau bisa sampai gede ya, karena dulu ada satu koleksi di Nata Kalapa yang paling besar itu bonsai kelapa cabang 2 pertama saya, dipinang oleh bos dari Bali, kolektor dari Bali. Itu udah gede tuh, aduh sekarang carinya susah. Pengen bonsai kelapa tapi yang bercabang tapi ukurannya besar, sebesar apa namanya, sebesar lengan lah kalau nggak salah itu ya, sebesar betis ada kali ya. Nah, ini agak ini juga nih, agak rumit juga ininya. Nah, Mas. Oh, ini juga kayaknya bercabang lagi nih, Mas. Cabang lagi nih kayaknya. Kayaknya cabang lagi deh. Ya. Pecah lagi. Bercabang lagi kali. Kita coba buang dulu. Ini kelihatan nih. Ini kan sementara cabangnya 4 nih. Tapi kayaknya saya curiga ada ini baru nih. Ada apa namanya? Tunas baru. Mudah-mudahan nyabang lagi. Karena kalau untuk yang cabang itu dia punya gen cabang dan kemungkinan bercabang lagi ada ya. Ya, buang dulu. Biar kelihatan. Tuh ini bercabang lagi kayaknya. Kayaknya cabang lagi nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi cabang 5. Ini juga kayaknya cabang 6 tuh. Ya. Ada titik tumbuh lagi. Dan ya gini lah. Kadang-kadang tidak terprediksi. Beli cabang 3 jadi cabang 6 nih sekarang. Alhamdulillah ya. Nanti kita update lah untuk perkembangan ini, apa namanya, si cabang ini. Dulu tuh cabang berapa? Cabang 3 ini. Sekarang udah cabang 4. Nanti mudah-mudahan terus bertambah lagi cabangnya ya. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Sumpah loh. Cuma 6 ya. Biarin dulu lah, jangan sampai keganggu, nanti cabangnya patah. Ini iya kayaknya 6. Oh jadi teman-teman, dari cabang yang ini nih, bentar. Ini kan 1 nih cabang pertama ya, 1. Nah ini nyabang sini, dan dari masing-masing ini nyabang lagi tuh, bang lagi. Ini aja udah 4, 5, 6 kayaknya nih. Wow. Ini 1, 2, 3, 4, 6 ya. Alhamdulillah. Berarti ini gennya dia subur ya, terus bercabang. Hasilnya kemarin cabang 3 ini kalau nggak salah. Kemarin dulu tuh saya beli cabang 3 dan ternyata dia terus mengeluarkan cabang lagi, dan sekarang sudah jadi cabang 6. Cabang 6. Om Robi cabang 6 nih. Jadi cabang 6. Aduh, alhamdulillah. Rezeki nggak kemana ya. Kita suruh gede dulu lah, biar kelihatan cabangnya. Belum ada. Jadi memang benar nih, nyabang lagi, jadi 6 nih sekarang. Kayaknya ini akan terus bertambah cabangnya. Mudah-mudahan subur. Ya hayu ya koyum. Ya koyum. Segitu ya. Oke, sahabat Nata Kalapa, ini udah durasi lumayan juga. Jadi itu tadi beberapa koleksinya Om Nakal yang ada di Nata Kalapa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa coba review lagi ya pohon-pohon bonsai kelapa ini yang unik-unik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.